gitu loh. Jadi mau orang kafir, mau orang non-muslim, mau kita, mau beriman, mau fasik, semuanya sakit hidupnya. Cuma kalau ikut Nabi Muhammad bahagia. Suami ikut Nabi Muhammad bahagia sebagai suami. Istri ikut Nabi Muhammad bahagia sebagai istri. Ingin mendapatkan informasi eksklusif seputar kegiatan dakwah, jadwal streaming, dan manfaat ilmu dari guru kita Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar? Mari bergabung di grup WhatsApp Ahbabul Mustafa. Segera hubungi admin kami. Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum Habib, saya Muhammad Darman Fauzi dari Bekasi. Saya ingin bertanya, pertanyaannya, adakah amalan atau cara Rasulullah SAW saat berdagang atau berbisnis? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, ini yang nggak jawab itu ada dokter. Ya, jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Dan ini mewakili setiap job harusnya bertanya seperti pertanyaan seperti ini. Jadi adalah Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana diakui dan dinyatakan oleh sahabat, termasuk sahabat terdekatnya, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata bahwasanya kana Nabi SAW allamana kulla syai hatta fil akhra. Adalah Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kami segala sesuatu, bahkan walaupun dalam cara buang air pun diajarkan oleh Nabi SAW. Artinya apa ya? Artinya apa yang disampaikan Nabi SAW dari hadis yang sangat familiar di telinga kita dan sangat terkenal, yang beliau sebutkan itu pada detik-detik kehidupan, akhir kehidupannya, yaitu inni taraktukum alal mahajjatil bayda layaliha kanahariha la yuzigu anha illa wadhal. Aku tinggalkan kalian dan agama yang menjadi amanah daripada Allah Ta'ala untuk aku sampaikan, itu sudah jelas kepada kalian. Bahkan dari saking jelasnya sampai Nabi SAW mengumpamakan dua perumpamaan. Yang pertama seperti batu yang putih, tidak ada noda sama sekali. Yang kedua seperti siang yang tidak ada malamnya gitu. Nah, artinya kenapa Nabi SAW mengumpamakan dua perumpamaan ini? Ini kalau kita cermati, ini menunjukkan akal kecerdasan Nabi kita Muhammad SAW. Seperti disampaikan oleh Syekh Siddiq, kalau seumpama semua akal manusia diletakkan dalam satu timbangan, kemudian akal Nabi SAW dalam timbangan satunya, maka satu akalnya Nabi mengalahkan akal mereka semuanya. Nah, jadi artinya batu putih, ya, bukan semua orang bisa melihatnya, bukan semua orang bisa menyaksikannya. Tapi kemudian Nabi SAW menjelaskannya lagi. Bukan hanya dengan batu putih, tapi dengan siang dan malam. Jadi kalau kalian kenal kan siang malam, siapa yang nggak kenal siang malam? Semuanya kita kenal. Gitu. Nah, kalau kalian kenal siang malam, ketahuilah bahwasanya agama yang saya bawa ini sudah siang, nggak ada malamnya, dari saking jelasnya gitu. Nah, kalau semua ada yang nggak tahu di antara kita siang dan malam, ya mungkin perlu dicurigai kewarasannya atau perlu dibawa ke RSJ gitu ya mungkin ya. Karena memang ada sebuah cerita memang, gitu. Apa itu cerita Banyolan atau gimana? Ada sebuah cerita di mana kebetulan dua warga RSJ nih, nah, sama-sama dua warga. Yang satu baca Quran tapi dalam keadaan terbalik gitu. Khusyuk dia baca gitu. Yang satu lagi dia lagi jalan. Tiba-tiba ketika dia itu melihat saudaranya yang sedang membaca Quran kebalik itu, dia bertanya, "Mohon maaf, boleh saya bertanya?" "Oh, silakan," gitu. Dia bilang, "Sekarang ini siang apa malam ya?" Gitu. Maka dengan spontan itu si yang baca Quran dia bilang, "Oh, mohon maaf ya, saya bukan orang sini, saya nggak tahu." Nah, kali kalau sama ada yang nggak tahu ya berarti perlu dikumpulkan sama yang dua ini. Jadi insya Allah maksudnya apa? Jadi begini, Nabi SAW itu mengajarkan semuanya. Yang paling tahu dengan misteri kehidupan dunia itu adalah Nabi Muhammad. Kalau kita dalam suatu job, dalam suatu pekerjaan, dalam satu dunia, dalam satu keadaan, dalam satu profesi, kemudian kita itu tidak mendapatkan apa yang menjadi harapan kita, ya, atau kita menjalankannya itu dalam keadaan tidak bahagia, berarti ada yang salah di situ. Yang salah Pak, karena kita tidak mengikuti Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau sudah kita ikuti Nabi Muhammad, pasti hidupnya itu bahagia. Nah, karena bagi hidupnya cuma ada dua. Hidup dalam keadaan tidak bahagia, tidak enak ya, hidup dalam keadaan tidak enak, tapi bahagia. Yang kedua, hidup dalam keadaan tidak enak, tapi sengsara. Nggak ada macam hidup tiga itu, nggak ada. Jadi hidup enak terus dan bahagia itu nggak ada. Nggak ada ceritanya, mau presiden, mau penguasa, mau pengusaha, mau orang alim, siapa saja. Bahkan Nabi SAW mengatakan, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya.
Sumbal ulama, sumbal amsal fal amsal. Yang paling berat itu cobaannya Allah Ta'ala itu kepada ulama, kepada Nabi, baru kemudian ulama, lalu yang mengikuti jejak mereka gitu. Artinya kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, mungkin orang itu melihat kita kehidupannya tidak enak, tapi kita merasakannya bahagia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, fakama ta'lamun nafahum ya'lamun. Jadi sebagaimana kamu itu merasa sakit, mereka juga sakit. Jadi artinya apa? Sakit kita dan sakit mereka berbeda. Sakit kita tahu yang bikin sakit itu adalah Allah. Tapi sakit mereka nggak tahu bahwa yang bikin sakit mereka itu adalah Allah. Sehingga tidak ada harapan dengan sakit 3 hari, kata Nabi Muhammad akan diampuni dosa-dosanya. Dengan sakit itu kalau kita sabar, kita akan dihapuskan dosa-dosanya. Itu nggak ada harapan bagi mereka. Sehingga mereka itu lebih sakit dari kita gitu. Jadi mau orang kafir, mau orang non-muslim, mau kita, mau beriman, mau fasik, semuanya sakit hidupnya. Cuma kalau ikut Nabi Muhammad bahagia. Suami ikut Nabi Muhammad bahagia sebagai suami. Istri mengikuti Nabi Muhammad bahagia sebagai istri. Pengusaha ikut Nabi Muhammad bahagia sebagai pengusaha. Apapun kalau ikut Nabi Muhammad pasti akan bahagia. Itulah maksudnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah gitu. Nah, jadi mungkin seperti itu. Masya Allah, semua udah diajarkan Nabi. Ya, semuanya. Nggak ada yang nggak diajarkan. Nabi dikatakan dalam sirah kalau kita pelajari, Nabi SAW setelah membangun Masjid Nabawi di Madinah setelah hijrah, beliau setelah itu membangun pasar. Masya Allah, Nabi perhatian dengan perdagangan. Bahkan dikatakan dalam sirah tempat pasarnya Nabi yang menentukan. Bahkan luas pasarnya berapa kali berapa Nabi yang menentukan. Tempatnya Nabi yang menentukan, besar pasarnya, luasnya Nabi yang menentukan. Ini seperti kata beliau Habib Segaf tadi, menunjukkan bahwa Islam ini agama yang sempurna. Bukan hanya ngatur sholat, perdagangan juga diatur oleh Islam.